Ustadz Kiai Mudir Ma'had Fahmi Muhammad Atiq Fahmi meminta kepada saya untuk memotivasi antum sekalian dalam menuntut ilmu, dalam giat belajar. Namun saya kira ya, walaupun motivasi untuk menuntut ilmu itu sering kita dengar, apalagi pas lagi jadi santri dan begitu. Ya, saya ini juga lama nyantri dari tahun akhir 2000. Al-Fakir diasuh oleh paman sendiri, adik dari ibu, ya, bahasa Arabnya khalun, ya kan? Kalau ammun saudara bapak, kalau khalun saudara ibu. Diasuh oleh khali, yaitu Abuya Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf, mudir Ma'had Darul Habib Sukabumi. Alhamdulillah, di sana dari tahun 2000 akhir sampai tahun 2011 atau 10 akhir. Dari situ saya didaftarkan untuk menuntut ilmu di kota Mekah Al-Mukarramah. Cuman mau ke Mekah itu susah, tidak segampang kita mau ke tempat lain. Jadi harus prosedurnya susah, terus masalah pemerintahnya di sana susah. Jadi sudah susah tambah susah. 2 tahun sebelum saya lulus, saya sudah didaftarkan untuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Namun ketika mau lulus tidak ada kabar. Ini kita sedikit cerita masa lalu, biar tidak bosan. Kalau tidak ada kabar dari kota Mekah, ya kita belajar tidak harus di Mekah, dan itu betul. Banyak tempat lain yang sangat mulia, banyak tempat lain yang dipenuhi oleh ulama-ulama. Kata Abu Ya Naufal, guru saya, kalau tidak ada panggilan ke kota Mekah, udah pergi ke tempat lain. Dan betul, sampai bulan Rajab itu tidak ada kabar dari kota Mekah. Syakbannya saya lulus. Akhirnya Ustadz, anak ikut tes ke Ahqaf. Itu tahun 2010 akhir. Ikut tes ke Ahqaf. Dan alhamdulillah, ya, ini bukan untuk menyombongkan diri, tahaddusan bin nikmah. Ketika ikut tes di Ahqaf, nilai lulusnya paling atas se-Indonesia. Alhamdulillah. Ya kan, itu ada tuh nilainya, ya kan? Tepuk tangan. Tapi ya, ini alhamdulillah lagi. Ketika kita dapat kabar nilai sudah lulus dari tes Ahqaf, diterima, sudah mau ngurus-ngurus paspor, tidak tahunya dapat panggilan ke kota Mekah Al-Mukarramah. Urunglah ke Ahqaf. Diurus, ya, itu semua terjadi di bulan Rajab. Tes Ahqaf di bulan Rajab, hasil lulusnya keluar di bulan Rajab, kabar dipanggil ke Mekahnya juga di bulan Rajab, bulan yang sama. Iya, alhamdulillah. Tapi 11 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ma'asyirat at-talibin wa talibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, sebelum kita memulai perbincangan santai pagi hari ini, karena pagi hari ini tidak ada temanya, jadi santai saja perbincangannya, tergantung apa yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seperti tadi permintaan Ustaz Budi bahwasanya untuk menyambungkan sanad kembali, kemarin kita sudah membacakan kepada antum sekalian sanad musalsal bil awwaliyah dari guru-guru saya yang saya muliakan dan saya banggakan. Namun pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir juga menijazahkan kepada santri dan santriwati kitab-kitab hadis, wabil khusus kutubus sittah, yang mana kutubus sittah itu adalah Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi atau Jami'ut Tirmidzi. Soalnya ulama itu berbeda pendapat. Sunan Tirmidzi itu kayaknya kata ulama, termasuk Al-Imam Hakim, lebih pantas untuk dipanggil atau disebut dengan nama Jami'ut Tirmidzi. Kemudian juga Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah, yang mana alhamdulillah Al-Fakir ketika berada di kota Mekah Al-Mukarramah membaca kitab ini semua kepada guru saya samaan. Samaan itu lebih dari ijazah. Jadi kalau adik-adik ya, atau kakak-kakak, mungkin ada yang lebih tua dari saya di sini ya, mempelajari lebih dalam ilmu mustalahul hadis, nanti di situ ada bab namanya anwa'ut tahammul. Bagaimana kita menerima hadis tersebut. Level yang paling tinggi dan paling akurat dalam menerima hadis dari guru yaitu adalah samaan. Samaan itu kita mendengar guru membaca atau qiraatan alaihi, kita yang membaca kepada guru. Beda juga ulama hadis dalam pendapat mana yang lebih mulia atau mana yang lebih akurat, guru yang baca atau murid yang baca. Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Al-Muwatta, pendiri mazhab Al-Malikiyah, mengatakan bahwasannya guru yang baca itu lebih akurat daripada murid yang baca. Jadi di majelis guru yang baca hadis, Bismillahirrahmanirrahim, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi, qala innamal a'malu binniyat, begitu. Murid dengar. Itu lebih akurat daripada murid yang membaca. Itu menurut Imam Malik. Akan tetapi alhamdulillah kita di Mekah sana bersama Abu Ya Said Ahmad, dua-duanya kita praktekkan. Ketika di awal majelis diawalilah dengan Abu Ya yang membaca, kemudian baru santri-santrinya satu persatu membaca hadis tersebut. Jadi alhamdulillah 6 kutubus sittah tadi ya, Al-Fakir membaca samaan langsung dari Abu Ya Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Yang pertama Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari kami tidak sempat baca sampai selesai, namun mukhtasar Sahihul Bukhari, yaitu yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zabidi, kita baca sampai selesai alhamdulillah. Begitu juga Sahih Muslim tidak sampai selesai. Sahih Muslimnya mukhtasarnya, ya mukhtasar itu ringkasan. Soalnya Al-Imam Al-Bukhari itu mengulang hadisnya atau sering diulang beberapa hadis di dalam kitabnya. Contoh hadis innamal a'malu binniyat itu di dalam kitab Bukhari bukan satu kali disebutkan, diulang sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Datanglah Al-Imam Az-Zabidi meringkas, cara atau metode beliau meringkas ini dengan menghapus hadis yang diulang. Jadi jumlah hadis Al-Imam Al-Bukhari kalau tanpa diulang hadisnya cuma satu itu hanya 2500 sekian.
Itu jumlah hadis sahih Al-Bukhari. Tapi kalau sama pengulangan hadis, ya mungkin sampai 4.000 jumlah hadis Al-Bukhari. Jadi oleh Al-Imam Az-Zabidi diringkas Sahihul Bukhari, dihapus atau tidak disebutkan oleh beliau pengulangan hadis yang diulang oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Al-Fakir kalau baca dari awal sampai akhir itu Mukhtasar Al-Imam Bukhari punya Imam Az-Zabidi. Begitu juga Mukhtasar Sahih Muslim diringkas oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yang mana juga langsung disyarahi sama beliau dengan judul Al-Mufhim. Begitu juga sama dengan Imam Zabidi ketika meringkas Sahihul Bukhari, menghapus hadis-hadis yang diulang oleh Al-Imam Muslim. Jadi alhamdulillah ya, Mukhtasar Muslim Al-Fakir juga baca dengan abuya dari awal sampai akhir. Ya, bahkan ada momen yang sangat penting di hidup saya ketika khatam Mukhtasar Muslim Ustaz ya, di acara ikhtitamnya saya diakadkan oleh abuya nikah. Jadi alhamdulillah. Jadi sebelum pulang dari kota Mekah, saya ini sudah dinikahkan sama abuya. Kapan nikahnya? Alhamdulillah ketika khatam membaca Mukhtasar Sahih Muslim. Dan begitu juga Al-Jami' At-Tirmidzi ya, kami sempat membaca sama abuya walaupun tidak semuanya. Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i. Kalau Sunan Nasa'i alhamdulillah sampai khatam. Begitu juga Sunan Ibn Majah sampai khatam, alhamdulillah ya. Jadi kutubus sittah ini ya, dan kitab-kitab lain yang saya diijazahkan oleh guru saya, yang paling saya banggakan yaitu tadi adalah abuya Al-Muhaddits Al-Mufassir Ad-Doktor As-Sayyid Ahmad bin Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hazani. Dan juga ada beberapa sanad-sanad lain yang kita ambil ijazahnya dari mereka para ulama yang sangat masyhur di berbagai negara, termasuk yang kemarin juga saya sebutkan yaitu As-Sayyid Al-Muhaddits ya, beliau ini hafal Sahihul Bukhari. Hafal Sahihul Bukhari tanpa disengaja. Kok ada orang hafal tanpa disengaja? Ya, siapa beliau? Yaitu As-Sayyid Al-Muhaddits Muhammad bin Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kattani. Ya, beliau ini temannya Abuya As-Sayyid Muhammad, bukan Abuya Sayyid Ahmad, ayahnya. Masih ada alhamdulillah di kota Iskandariyah ya, di Mesir. Jadi beliau ini hafal Sahihul Bukhari tanpa disengaja. Kenapa? Ya, karena ketika beliau masih kecil sering diajak oleh ayahnya. Ayahnya punya majelis Sahihul Bukhari. Masih kecil sering diajak, dengar terus hadis-hadis Sahihul Bukhari. Akhirnya hafal tanpa disengaja. Dilanjutkan sama beliau, akhirnya sisa kutubus sittah semua dihafal. Ya, jadi ini imam muhaddis yang sangat terkenal, yang sangat agung. Beliau juga keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kattani hafizahullah taala. Jadi dua sanad itu yang sangat saya banggakan, wabil khusus sanad guru saya tadi ya. Saya ijazahkan apa saja yang diijazahkan oleh guru-guru saya dari kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab tafsir dan semua kitab-kitab Islam yang saya ijazahkan oleh guru saya ijazahkan kepada antum sekalian. Qulu qabilna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, Ustadz Kiai Mudir Ma'had Fahmi Muhammad Atiq Fahmi meminta kepada saya untuk memotivasi antum sekalian dalam menuntut ilmu, dalam giat belajar. Namun saya kira ya, walaupun
Motivasi untuk menuntut ilmu itu sering kita dengar, apalagi pas lagi jadi santri dan begitu. Ya, saya ini juga lama nyantri dari tahun akhir 2000. Al-Fakir diasuh oleh paman sendiri, adik dari ibu, ya, bahasa Arabnya khalun, ya kan? Kalau ammun saudara bapak, kalau khalun saudara ibu. Diasuh oleh khali, yaitu Abuya Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf, mudir Ma'had Darul Habib Sukabumi, Jawa Barat, ya, itu paman saya, ya. Jadi dari kecil saya diasuh sama beliau dari Palembang, diajak langsung ke Sukabumi tahun 2000 akhir. Alhamdulillah, di sana dari tahun 2000 akhir sampai tahun 2011 atau 10 akhir. Dari situ saya didaftarkan untuk menuntut ilmu di kota Mekah Al-Mukarramah. Cuman mau ke Mekah itu susah, tidak segampang kita mau ke tempat lain. Jadi harus prosedurnya susah, terus masalah pemerintahnya di sana susah. Jadi sudah susah tambah susah. 2 tahun sebelum saya lulus, saya sudah didaftarkan untuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Namun ketika mau lulus tidak ada kabar. Ini kita sedikit cerita masa lalu, biar tidak bosan kamu. Akhirnya 2 tahun, ketika saya sudah mau lulus, 3 aliyah tidak ada kabar. Akhirnya kata Abuya, khalas ya Nabil, idza ma fi khabar ruh ila ayyi makan. Kalau tidak ada kabar dari kota Mekah, ya kita belajar tidak harus di Mekah, dan itu betul. Banyak tempat lain yang sangat mulia, banyak tempat lain yang dipenuhi oleh ulama-ulama. Kata Abuya Naufal, guru saya, kalau tidak ada panggilan ke kota Mekah, udah pergi ke tempat lain. Dan betul, sampai bulan Rajab itu tidak ada kabar dari kota Mekah. Sya'bannya saya lulus. Akhirnya Ustadz, anak ikut tes ke Ahqaf. Itu tahun 2010 akhir. Ikut tes ke Ahqaf. Dan alhamdulillah, ya, ini bukan untuk menyombongkan diri tahaddusan bin nikmah. Ketika ikut tes di Ahqaf, nilai lulusnya paling atas se-Indonesia, alhamdulillah. Ya kan, itu ada tuh nilainya, ya kan? Tepuk tangan. Ya. Itu kan ada pas hasil keluarnya, yang paling atas, alhamdulillah. Tapi ya, ini alhamdulillah lagi, ketika kita dapat kabar nilai sudah lulus dari tes Ahqaf, diterima, sudah mau ngurus paspor, tidak tahunya dapat panggilan ke kota Mekah Al-Mukarramah. Urunglah ke Ahqaf, tidak jadi ke Ahqafnya. Akhirnya ya, diurus, ya, itu semua terjadi di bulan Rajab. Tes Ahqaf di bulan Rajab, hasil lulusnya keluar di bulan Rajab, kabar dipanggil ke Mekahnya juga di bulan Rajab. Bulan yang sama, iya alhamdulillah, tapi 11 tahun yang lalu. Akhirnya diurus, ya, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, awal Zulqa'dah Al-Fakir, ya, berangkat ke kota Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, belajar sama Abu yang Sayyid Ahmad. Dan seperti yang Al-Fakir sampaikan kemarin, kita belajar di pondok pesantren, ketika kita menimbah ilmu dari guru-guru, itu bukan hanya ilmu di kitab, tapi ada namanya al-dzauq atau al-adab. Kita mempelajari gerak-gerik guru. Kita tahu, oh, guru kalau menghadapi orang seperti ini begini, kiai ini kalau menghadapi orang seperti ini begini. Itu tidak ada di kitab. Kalau cuma pelajaran di kitab saja banyak gampang, tapi yang susah seperti tadi as-suhbah, ya, 10 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah, itu syarat mau ke sana. Jadi kalau yang sudah tua, ya, kalau mau ke sana siap tahan banting perasaan.
Pulang teman saya itu banyak yang pulang umurnya 35 tahun, 36 tahun itu pulang. Ya, alhamdulillah Al-Fakir pulang belum sampai 30 tahun. Ya. Alhamdulillah ya, di sana menimba ilmu bersama Abu Ya Sayyid Ahmad. Kita mempelajari adab-adab beliau, akhlak-akhlak beliau, ilmu beliau juga sangat luar biasa. Ya, namun di tahun 2021 bulan Juni kemarin ya, Al-Fakir baru pulang ke negara Indonesia, kota Palembang yang tercinta. Jadi baru tahun 2021 bulan Juni kemarin. Jadi saya ini belum 1 tahun di Indonesia, masih tidak banyak hafal daerah Indonesia. Kemarin baik Ustaz Fahmi nelfon ngundang Habib minta hadir acara di Lubuk Linggau. Ana tanya, Ustaz, Lubuk Linggau itu di mana? Tak tahu anda Lubuk Linggau di mana. Makanya ya, saya sangat semangat untuk hadir di tempat-tempat seperti ini untuk menambah pengalaman buat saya pribadi, karena insya Allah ya Al-Fakir akan mendirikan ya, dengan beberapa saudara saya pondok pesantren juga di Kota Bangka, bukan di Palembang, di Kota Bangka ya, karena menurut saya itu pondok pesantren emang cocok di tempat yang seperti ini, jauh dari keramaian kota begitu. Itu pondok pesantren. Susah kalau pondok pesantren di tengah kota ya. Gampang anak-anaknya mau kabur kan gitu. Mall dekat, ini dekat, stasiun dekat, susah kalau begitu. Kan sekarang walaupun bandara dekat tutup kan gitu. Jadi kalau pondok pesantren itu di desa sangat cocok sekali. Jadi insya Allah ya, doanya juga dari santri dan santriwati dan juga asatidzah ya, kita akan membuka pondok pesantren juga di Kota Bangka ya, Pangkal Pinang, yang insya Allah akan dinamakan, dan nama ini atas izin guru Al-Fakir Abu Ya Sayyid Ahmad ya, Darul Hadith Al-Malikiyah ya, Darul Hadith Al-Malikiyah. Insya Allah pondok tadi akan kita bangun ya, karena ketika kita nyantri lama-lama terus pulang tidak meneruskan daripada yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita, ilmu kita sia-sia. Antum di sini berapa tahun? Berapa tahun Ustaz anak-anaknya di sini? 6 tahun maksimal. Habis itu lanjut lagi kemana? Ke Ahqaf misalkan 5 tahun, 11 tahun. Pulang, kalau pulang hanya mengajar di majlis-majlis biasa, itu ilmunya tidak berkembang. Atau ya, ilmu yang sudah kita pelajari 11 tahun itu akan hilang, tidak dimurojaai. Beda mengajar di pondok pesantren sama mengajar di majlis awam biasa. Yang dibahas juga beda. Orang awam kalau kita bahas kutubus sittah, kita bahas sanad, ngantuk dia langsung. Apa dia Ustaz ini ngomongnya? Tak ngerti dia. Tapi kalau kita lagi bicara di depan santri, semangat santri. Kenapa? Karena dia mengetahui apa itu kutubus sittah, apa itu pentingnya sanad. Bahas di orang awam, ini bukan menghina orang awam. Ya, bahas di orang awam masalah usulul fiqh, masalah istinbat, masalah dalil. Kenapa Imam Syafi'i mengambil dalil begini? Ngelongok be dia. Ngelamun dia ulan. Ngomong apa Ustaz ni katanya. Kenapa? Karena tidak paham. Dan kita mau mempraktekkan atau mengulangi pelajaran kita tadi itu ketika kita mengajar di pondok pesantren. Jadi harus punya cita-cita yang tinggi, wahai santri-santri dan santriwati. Insya Allah saya selesai dari sini lanjut keluar, dan insya Allah saya akan membuka cabang daripada pondok Ar-Risalah. Begitu. Ya, cita-cita itu harus tinggi. Al-hadaf, ya, tujuan hidup itu harus ada. Mondok pesantren puluhan tahun kalau tidak ada tujuan di dalam pondok pesantren, kita ini tidak akan bertambah-tambah, dan itu camkan. Perhatikan coba. Kalau anda mondok pesantren gayanya cuma ikut arus saja, ikut baik, setiap tahun jalani saja tanpa ada tujuan tertentu. Tahun ini ana harus hafal beberapa matan ilmiah,
tahun ini anak harus hafal misalkan Baiquniyah, ya, Aqidatul Awam, Jauharatut Tauhid. Ini anak harus hafal. Tahun depan anak harus hafal Safatuz Zubat. Tahun depannya lagi anak harus hafal 2-3 tahun Al-Quran. Begitu. Kalau begitu baru ada hasilnya kalian mondok. Tapi kalau tidak ditarget seperti itu, ya, mau puluhan tahun tidak akan ada hasilnya. Ya, jadi coba dari sekarang targetkan. Ya, selama 6 tahun harus hafal ini, selesai baca kitab ini, insya Allah, ya, dengan niat yang kuat, tadi target kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral al-hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya kita mondok pesantren atau menuntut ilmu itu ya sering sudah kita dengar, ya, ustaz-ustaz kita nasihati bahwasanya ilmu itu sangat mulia, lebih mulia dari harta, lebih mulia dari jabatan. Ketika ada orang yang jabatannya tinggi di pemerintah, dimuliakan kalau di masanya dia saja. Kalau sudah pensiun atau jabatannya sudah hilang, tidak dimuliakan lagi sama orang. Orang kaya kapan dimuliakannya? Ya selagi uangnya masih ada. Ketika uangnya tidak ada, ya, tidak dipandang lagi sama masyarakat. Tapi ketika kalian mempunyai ilmu, dimanapun Anda berada, Anda akan dimuliakan oleh semua orang. Ilmu tidak akan hilang. Ilmu yang kita dapati, yang kita pelajari, itu tidak akan hilang sampai kita meninggal. Makanya ketika ulama mentafsiri atau mensyarahi hadis Nabi Muhammad SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, dijelaskan sama Nabi, kata Nabi, Allah itu tidak mencabut ilmu tiba-tiba orang alim langsung jadi bengak bahlul. Tidak. Orang yang hafal banyak hadis tiba-tiba lupa semua. Tidak. Karena tidak ada pencabutan, ya, untuk ilmu dari hati seseorang. Tapi kata Nabi Muhammad, walakin yaqbidul ilma yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah menghilangkan atau mencabut, mengangkat ilmu-ilmu dengan mencabut arwah ulama. Jadi kalau sudah ajalnya datang, baru ilmunya hilang di dunia ini. Tapi kalau dia punya santri, punya murid, ilmunya tidak akan hilang. Jadi ilmu sangat mulia. Yang kita cari ini sesuatu yang sangat agung. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga kamu dari malapetaka, menjaga kamu dari bencana, menjaga kamu dari melanggar perintah Allah. Sedangkan kalau harta kita yang jaga. Kita kalau punya duit, hati-hati kan, disimpan rapi-rapi biar tidak hilang. Kalau ilmu tidak perlu dijaga, bahkan ilmu yang menjaga kita. Jadi itulah keutamaan kita menuntut ilmu, mengangkat derajat seseorang. Al-Imam Al-Jahil, Imam Jahil ini walaupun beliau Mu'tazilah, ya, akidahnya akidah Mu'tazilah, ya, akan tetapi kitabnya dipakai kalau di fan atau di bidang sastra Arab. Beliau mempunyai kitab Al-Bayan wa Tabyin. Al-Bayan wa Tabyin, yang mana kata ulama lughah, ya, ulama sastrawan Arab mengatakan tidak bisa seseorang itu mencapai darajah al-fasahah wal balaghah kecuali kalau sudah membaca kitab Al-Imam Jahil ini. Istilahnya tidak sampai doktor di sastra Arab, sampai syaratnya harus membaca kitab Al-Imam Al-Jahil. Judulnya Al-Bayan wa Tabyin. Sangat terkenal kitab ini, 1 jilid cuma. Beliau ini dulunya orang biasa. Sudah biasa miskin, jelek lagi. Buruk rupanya. Pendek. Ini bukan kita menghina beliau, memang nyatanya begitu. Diceritakan, pendek, kecil, hitam lagi.
Akhirnya sampai-sampai jeleknya ini, jeleknya Imam Jahid yang mukanya. Suatu hari pas lagi kecil beliau lagi main di pasar. Lagi main di pasar, main di samping toko atau tempat tukang yang membuat kalung. Datang perempuan ke tukang kalung ini, perempuan ini agak gila gitu. Kenapa? Mang, buatkan aku kalung. Bentuknya kalung itu muka setan. Gila tak Tino itu? Gila lah. Jadi agak sedikit mistis sekali ya, suka yang begitu-begitu. Buatkan aku kalung, gambarnya atau bentuk kalungnya bukan, kalau perempuan sekarang kan I love you kan begitu, gambar hati gitu kan, atau namanya. Ini tidak, muka setan. Si Mamang tadi itu bingung, dek aku tidak pernah nengok setan kata dia. Cak mana aku nak muat setan, patung gambar setan. Akhirnya betina ni noleh kanan kiri ngelihat Imam Jahid, namang cak ini gaya setan tu. Jadi saking jeleknya Imam Jahid, kata betina, nah cak ini mang gaya setan, buat ke kalung aku gayanya cak ini. Itu beliau masih kecil, jadi memang rupanya buruk gitu kan. Akhirnya tapi beliau mempunyai ibu yang sangat cerdas. Nah, ini juga peran seorang ibu ya. Untuk keberhasilan anak itu pasti yang pertama peran seorang ibu. Akhirnya kata ibunya, Jahid, kau tuh gaya lah bogo, ya kan, miskin pula. Ini ibunya nasihatin Jahid ketika raja lagi duduk di singgasananya di lapangan, kumpul sama rakyatnya, sama masyarakatnya. Wahai Jahid, kita ini dah miskin, terus rai kata antanan pulau, ya kan? Kau pengen tidak duduk di samping raja itu, duduk di samping singgasana raja? Pengen bu? Fa'alaika bil ilmi. Kata ibunya tadi, fa'alaika bil ilmi. Kalau kau ingin duduk di samping tempat raja duduk, maka kau harus mempunyai ilmu. Diambil nasihat ini dari Imam Jahid, giat beliau yang mempelajari ilmu, sampai-sampai diriwayatkan beliau ini miskin. Jadi kalau ingin membeli kitab yang banyak tidak mampu. Jadi kalau beliau ingin membaca kitab, caranya beliau mengumpulkan uang, maktabah atau toko kitab itu, Gramedianya lah taruhlah zaman sekarang, itu disewa sama dia. Kalau nak beli misalkan 100 juta, aku tidak mampu nyewa beli 100 juta kitab. Ditanya sama tukang Gramedia, pemasukan sehari berapa? 3 juta. Ya sudah, aku sewa 5 hari, 15 juta, tutup, jangan dibuka Gramedia ini. Kuncinya diambil oleh Imam Jahid, 15 juta dikasih ke tukang Gramedia itu, ditutup maktabahnya. Ngapain dia? Di dalam semua seisi maktabah itu dibaca oleh Imam Jahid. Berapa hari? Misalkan 5 hari, 15 juta kan, 5 hari dibayar, 5 hari ditutup, tidak keluar. Lupa makan, lupa minum dia. Semua, dan itu tidak mustahil. Kalau orang ada semangat, diberi sama Allah keberkahan di dalam waktu. Semua di dalam maktabah itu dibaca oleh yang Imam Jahid. Selesai, baru dia keluar. Nah, dibalik kunci, tidak perlu lagi beli. Ngapa? Sudah di otak kitab yang di maktabah itu. Datang ke maktabah lain, Gramedia tempat lain pula dibaca. Jadilah Imam Jahid, jadilah sastrawan yang sangat terkenal. Jadilah kitab beliau umdah, asas marja di dalam ilmu lughah wa ilmu adab. Begitu. Baru beliau akhirnya dimuliakan oleh raja di zaman beliau. Terbukti omongan dari umiknya, fa'alaika bil ilmi. Kalau kau mau duduk di samping raja, maka kau harus mempunyai ilmu. Ini artinya
para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, bukan artinya kita menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia, bukan. Tapi ini hanya gambaran bahwasanya ilmu itu memuliakan kita. Jadi kalau yang kita cari ilmu, ya, jadi kan ada perkataan seorang guru, i'rif ma tatlub atau i'rif qadra ma tatlub hatta yahuna 'alaika ma tatruk. I'rif qadra ma tatlub hatta yahuna 'alaika ma tatruk. Pertama itu kalian harus tahu kadar, ya, keagungan, kemuliaan yang kalian cari. Apa? Ilmu. Tahu dulu ilmu itu kemuliaannya apa. Fadilah orang yang mempunyai ilmu apa. Khususiat orang yang mempunyai ilmu apa. Tak ketahui dulu, pelajari dulu. Oh, orang yang punya ilmu dimuliakan. Orang yang punya ilmu warisan, pewaris Nabi Muhammad. Orang yang mempunyai ilmu khalifatullah fil ard. Oh begitu. Kenapa kita tahu dulu, ya, keutamaan yang ingin kita cari? Hatta yahuna 'alaika ma tatruk. Sehingga, ya, ketika kita meninggalkan atau mengkorbankan sesuatu di jalan menuntut ilmu itu, kita tidak berat mengorbankannya. Kenapa? Oh, ini untuk ilmu, tidak apa-apa. Waktu kita korbankan, waktu muda, ya, waktu muda ini waktu asyik-asyiknya untuk lalai, kan begitu. Ya, saya juga pernah muda, walaupun sekarang masih muda, ya kan, belum tua gitu. Tapi kan waktu muda tuh ABG itu lagi asyik-asyiknya liar, ya, lagi liar-liarnya. Tidak, kita tahan. Kenapa? Buat ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang mempunyai ilmu keutamaannya begini. Sabar akhirnya. Jauh dari keluarga. Begitu kan? Menuntut ilmu pasti jauh dari keluarga. Jarang ketemu orang tua. Ya, Al-Fakir kalau digabung Darul Habib sama Mekah itu 21 tahun hampir. Jauh dari orang tua. Kalau di Darul Habib ketemu orang tua setahun sekali, pas puasa, pas balik lebaran. Kalau ya Ramadan, kalau di Mekah, ya, tidak pulang 10 tahun itu tidak pulang sama sekali, bukan bolak-balik, tidak. 10 tahun tidak pulang sama sekali. Jadi kalau kangen sama orang tua, ya orang tua yang umroh. Ya umroh, orang tua saya ketemu orang tua itu kalau ibu cuma 2 kali selama 10 tahun. Ya, umroh 2 kali selama 10 tahun. Kalau ayah 3 atau 4 kali. Cuman segitu. Kalau adik ada yang ketemu sekali, ya ketemu sekali-sekali kalau adik. Umroh atau haji. Itu kita korbankan, tidak apa-apa, jauh dari orang tua. Lebaran, kita sana tuh kalau lebaran lihat keluarga kumpul, foto, wah pengen makan pempek, ya kan? Oh, tupat, rendang di sana mana ada? Ya, makannya roti tamis itu tahu itu. Tapi kita korbankan, kenapa? Karena kita tahu yang kita ingin gapai ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Tidak apa-apa, sabar, kita tahan. Ya, jadi ketika kita mengetahui, ya, kemuliaan yang kita akan cari, insya Allah, ya, apapun yang kita dapati, yang kita temui di jalan menggapai kemuliaan tersebut, ya, dari musibah, dari makan perasaan, kangen sama keluarga, insya Allah semua itu akan gampang, semua itu akan yahun, ya, remeh di mata kita, karena kita tahu yang kita gapai adalah sesuatu yang sangat mulia. Ya, jadi sekali lagi, ya, para santri dan santriwati, al-ikhwan wal akhwat, ya, ayolah, ya, giatlah menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena waktu terus berjalan. Jangan disia-siakan. Oh santai baru tahun pertama, jangan. Itu taswif namanya. Taswif itu sangat berbahaya. Ya, ba'den, nanti, saufa, nanti ajalah. Seriusnya KGB lah 2 tahun terakhir. Siapa yang jamin kalian itu belajar sampai 2 tahun terakhir sebelum lulus? Tidak ada yang jamin. Jangan taswif. Al-an, langsung, pengen ini, sekarang, pengen itu, sekarang, langsung, pelajari, ya, hafalkan semua yang ingin kalian hafalkan, karena waktu terus berjalan. Ya, al-waktu ma yantadhira, waktu tak nunggu kamu. Nak kamu rajin, nak kamu malas, pagi, siang lagi, sore, malam, balik pagi lagi, terus berjalan.
sedangkan Bani Adam lalai. Lalai dengan kesibukan, dengan kelalaian yang dilalaikan oleh setan. Jadi ayo giat belajar, jangan disia-siakan waktunya, karena waktu muda ini tidak bisa kembali lagi. Kalau sudah lulus, sudah nikah, sudah lulus nikah, terus punya tanggungan dakwah, susah mau nuntut ilmu lagi. Kami itu dulu sering dinasihati sama Abuya, kalian mumpung di Mekah, bacalah kitab sebanyak-banyaknya, kata Abuya. Yang ingin kalian baca, beli, baca, hatamkan. Soalnya ketika kalian sudah keluar, yang asalnya 100% baca kitabnya, cuman paling jadi 30-20%. Dan itu wallahi terjadi. Saya belum setahun pulang, tapi sudah ngerasakan tertib yang kita atur jadwal di kota Mekah, dari baca Quran, dari dalailul khairat, dari baca kitab sar dan murojaah sendiri, dari murojaah bareng, atau ada yang idhafi ngambil les. Masya Allah banyak kitab baca setiap hari. Dari yang baca sama Abuya, ketika pulang sudah nikah, sudah mulai ngajar-ngajar, banyak gelabakan ngatur waktunya lagi, adaptasinya agak lama. Kenapa? Bingung sama hal-hal yang baru kita hadapi. Yang asalnya baca bisa 100%, sehari bisa 20-30 lembar kitab, akhirnya sehari itu baca 5 lembar, untung-untungan, alhamdulillah. Soalnya ketika mau ngajar, murojaah dulu, kita pelajari lagi kitab yang mau kita ajarkan. Akhirnya kitab yang kita baca itu udah hatam-hatam. Kenapa? Karena sibuk murojaah untuk yang diajarkan kepada masyarakat. Karena kami juga selalu diwanti-wanti sama Abuya, kalau ngajar jangan tidak murojaah. Itu adat Abuya. Adat Abuya Sayyid Ahmad dan adat Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau kalau mau ngajar, walaupun alimnya sudah begitu, Abuya Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Ahmad, tapi tetap at-tahdhir. Apa tahdhir? Murojaah sebelum mengajar, sehingga apa yang disampaikan akurat, apa yang disampaikan tidak menyesatkan umat. Itu juga pelajaran yang kita ambil. Nah, ini tidak ada di kitab. Ini kita ambil dari praktek yang kita dapati dari guru-guru kita, yang kita menjalankan maqamus suhbah kepada mereka. Jadi mungkin segini saja obrolan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan minta doanya insyaallah nanti jam 9 Al-Fakir pulang ke Palembang, naik kereta jam 9, minta doanya biar selamat sampai tujuan, dan mendapatkan apa, jadi bukan Al-Fakir kesini ini mau menimba ilmu, menimba barokah, menimba pengalaman lagi. Insyaallah yang Al-Fakir di sini, yang lihat di sini dari kebaikan, dari pengalaman yang baru bisa saya praktekkan di tempat saya tinggal nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah antum sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya diberkahi, umurnya diberkahi, ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah yaftah alaikum futuhal arifin. Minta terus sama Allah, ya Allah iftah alaina futuhal arifin. Bukalah hati kami seperti Engkau membuka hati-hati orang soleh. Ajarkanlah kami ilmu laduni, ilmu yang Kau ajarkan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang Kau cintai. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.